Kegiatan di hari Sabtu saat Pak suami libur yaitu nemenin Eliona main karena dia udah bosen sama mamanya. Hai semuanya, balik lagi sama aku, ibu rumah tangga biasa yang sedang belajar menabung dengan cara menyenangkan, Riza S. Subroto. Sebenarnya ini kan bukan mau sih, udah masuk di bulan Juli, tapi aku belum lakukan budgeting karena ada perubahan. Ya, di setiap rumah tangga pasti ada ya naik turunnya, dan sekarang aku lagi di posisi jatuh. Tapi nggak parah banget kok, cuman lagi di ambang aja. Jadi sementara untuk kali ini budgetingnya aku skip dulu. Aku ganti dengan video kegiatan aku di rumah. Tapi untuk budgeting Juli nanti tipis-tipis deh aku spill seperti catatannya atau hal-hal lainnya ya, tapi nggak secara terperinci. Oke, di sini karena Eliona dan bapaknya lagi berenang dan tidak bisa diganggu juga kalau lagi mainan, lebih baik mamanya jualan aja. Dan mumpung ada yang pesan burger juga, jadi di sini aku bikin pesanan dulu 2 porsi burger. Kalian bisa lihat kan, kalau di sini burger yang aku jual itu yang chicken ya, bukan yang beef atau patty. Karena kalau yang beef itu terlalu tipis gitu, jadi aku nggak seberapa suka. Jadi ketika kita makan itu kayak nggak kerasa. Tapi kalau chicken ini kan ada rasanya kayak lagi makan nugget gitu. Lumayan tebel. Tapi kalau untuk patty kan kalau dijual di pedesaan, ya bukan pedesaan juga sih, maksudnya kalau dijual di daerah rumah aku tuh kayak harganya nggak terjangkau, terlalu mahal maksudnya. Jadi mereka itu kayak kurang peminatnya. Kalau di daerahku itu yang penting besar, banyak, murah, enak. Kayaknya semua itu juga maunya begitu ya. Meskipun burger aku harganya 10.000, tapi untuk kualitas bahan-bahannya semua bagus ya, sesuai dengan yang aku mau. Seperti timun, aku coba dulu, kalau dia pahit aku nggak pakai, tapi kalau pahit aku bisa pakai. Dan untuk tomat aku maunya itu yang besar-besar, merah-merah, karena kalau kecil-kecil itu aduh motongnya susah ya. Dan untuk seladanya aku pakai yang organik, aku titip di rumah kakak aku, ada petani yang dia itu sesuai tanamnya itu secara organik semua, ada selada, sawi dan lain-lain lah, dan itu rasanya tuh seger banget. Jadi aku lebih pakai selada organik. Kalau selada yang ada di pasar itu kayak terlalu besar gitu seladanya, jadi kayak nggak enak kalau dibuat burger. Dan untuk roti, untuk chickennya itu aku beli yang paketan frozenan gitu. Kali ini stok pempeknya udah habis dan sisa burger 4 porsi, dan sekarang kan udah kejual 2 porsi ya, jadi sisa 2 porsi lagi. Semoga sekalian habis, jadi aku bisa kulaan lagi buat pempek dan burgernya. Sayurnya burger juga sudah habis. Nanti aku mau belanja deh kayaknya. Kalau bahan-bahan udah habis gini tuh rasanya kayak seneng dan bahagia ya. Berarti apa yang kita jual itu banyak yang suka, atau yang kita jual itu bisa laris manis. Untungnya memang nggak seberapa ya kalau orang jual makanan itu, tipis banget. Tapi ya udah dinikmati aja. Yang penting kita bahagia, seneng jalaninnya, ya udah semuanya pasti lancar. Tapi kalau kitanya kayak males, menggerutu, atau komplain terus, itu rasanya kayak aduh capek sekali ya hidup ini. Tapi kadang aku juga gitu kok. Kalian pasti tahu lah rasanya jualan plus punya toddler, pastikan ada juga tantrumnya. Yang tantrum bukan anaknya tapi ibunya. Oke, kita lanjut. Di sini aku udah panggang rotinya, jadi tinggal tunggu kering-kering sedikit aja, bukan gosong ya, dan juga bukan golden brown. Tinggal tunggu kering aja supaya ketika nanti dimakan itu ada crispy-crispy-nya gitu loh.
Dan nanti lanjut buat kasih saus, kasih sayur, terus taruh di styrofoam juga karena di sini bahan yang aku pakai styrofoam ya, tapi tetap aku lapisi dengan kertas nasi, kertas minyak gitu, jadi nggak langsung ke styrofoam karena aku tahu bahaya banget makanan yang pakai styrofoam gitu. Tapi ya gimana lagi, namanya juga usaha kecil ya, jadi menipis banget kalau aku harus pakai bahan mika atau tin wall gitu, kayak rugi gitu. Tapi ya gimana lagi, udahlah, dijalani aja, dinikmati aja selama masih ada yang mau beli. Tapi kayaknya sih kalau kita jual dan kita posting itu pasti ada aja yang mau beli, entah itu dari terdekat kita kayak keluarga. Kalau misalnya kita udah jualnya lebih besar lagi kapasitasnya gitu ya, orang lain juga pasti udah lihat kita promosi dan dia pasti juga mau beli. Udah nggak usah takut nggak ada yang beli. Di sini untuk saus tomat dan mayonesnya aku pakai merek dari McLewis. Untuk saus sambal sasetnya aku pakai merek dari Sasa. Harganya murah, terjangkau, tapi rasanya enak. Karena aku udah coba sendiri ya, jadi aman untuk lidahku. Menurutku enak ya. Harusnya ketika aku jual aku suka gitu loh. Aku percaya diri dengan bahan-bahan yang aku punya. Dan sebenarnya untuk harga 8.000 kemarin itu aku nggak dapat untung sama sekali. Jadi harganya aku ganti jadi 10.000. Ketika ada yang beli, aku bilang kalau harganya naik. Selama dia mau ya aku jualin, kalau dia nggak mau aku nggak paksain. Jadi nggak masalah menurutku ketika dia batal nggak mau beli saat aku bilang harganya naik. Semua kan sesuai ini ya, sesuai kemampuan, sesuai keinginan. Kalau dia mau ya nggak masalah. Kalau dia nggak mau juga nggak masalah. Oke, di sini burger yang 2 porsi udah selesai dan ternyata aku dapet chat dari WhatsApp teman gereja gitu. Dia mau juga burgernya 2 piece. Akhirnya stok burger aku habis. Puji Tuhan banget, rasanya seneng kalau barang-barang atau yang kita jual itu habis. Jadi lanjut aja aku bikinnya. Aku panggang roti dan juga chickennya, nanti antarnya sekalian karena perumahannya sama dengan burger yang sebelumnya aku bikin, yaitu di Gria Kencana deket rumah papa aku. Satunya temen waktu aku senam aerobik dulu, satunya temen gereja. Jadi ketika kita jual nggak masalah kok kalau lingkupnya masih kecil, yang kayak cuman teman-teman doang, keluarga doang, nggak masalah. Yang penting kan mereka coba dulu, ketika enak kan bisa dari mulut ke mulut ya. Tadi aku udah spill bahan-bahan burger aku dari sayur sampai sausnya, dan sekarang aku mau kasih tahu roti dan juga chicken nugget yang aku pakai di sini. Karena kadang stoknya itu habis, jadi aku cari yang ready aja, jadi nggak selalu mereknya sama, tapi 3 ini yang biasa aku pakai. Buat chicken nuggetnya ada merek Cham, merek Kamil, dan juga merek Dosuka. Kalau untuk rotinya ada 2, itu Burger Bun dan juga Bernardi. Tapi rata-rata orang itu sukanya yang burger bun karena dia ada wijennya di atas. Tapi kalau untuk Bernardi itu gak ada wijennya, jadi polos banget. Kalau aku sih yang jual apa aja karena harganya sama, jadi ya apa aja aku jual. Tapi kalau yang beli rata-rata bilang minta yang ada wijennya karena dia lebih besar dan ada rasa wijennya gitu loh, jadi kan gurih-gurih gitu. Aku mau cerita sedikit tentang jualan aku. Di sini modal yang aku pakai
itu 100.000. Jadi dulu aku kalau beli atau kulah pempek cuman 100.000, lalu aku puter. Aku jualnya kan masih di dapur ya, jadi aku puter uangnya terus sampai ada labanya, lalu aku puter lagi untuk beli bahan, aku puter lagi sampai dia kekumpul lumayan banyak. Akhirnya aku berani untuk jual burger dari laba pempek tadi. Jadi aku nggak ambil uang dari luar sama sekali, jadi uang 100.000 itu aku putar terus sampai sekarang udah kelihatan labanya banyak. Itu aku bersyukur banget. Dari modal 100.000 aku bisa beli bahan yang banyak banget sampai styrofoam satu slop gitu, satu pak, lalu tin wall atau bahan burger lainnya, bahan pempek, itu semuanya aku beli dari modal awal 100.000. Rasanya itu bahagia banget, kayak bangga sama diri sendiri meskipun ini hal kecil yang menurut kalian kayak alah jual pempek doang, alah jual burger doang di depan rumah, tapi bagiku itu rasanya udah bahagia banget. Ya gimana lagi, namanya ibu rumah tangga ya, kegiatannya pasti di rumah, bosen. Ya akhirnya diisi dengan hal seperti ini, menghasilkan cuan. Akhirnya bisa beli jajan sendiri, meskipun uang yang kita dapat cuman receh, gak masalah. Di sini karena Eliona masih dipegang papanya, jadi aku bisa anter-anter burgernya. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton. Bye.